Shalom. Majelis HKBP Balikpapan Baru mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati tersalib dan bangkit dari antara orang mati, dan nama Roh Kudus yang mendirikan gereja yang kudus dan am. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami dapat mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan sumber hidup kami, dan supaya kami tetap dipersatukan dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Oh
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca hukum Allah yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa, kami mengaku sering mendukakan roh-Mu. Kami sering lebih percaya, lebih takut dan lebih mengasihi dunia ini daripada Tuhan. Kami sering tanpa sadar memperilah pengetahuan, kekayaan atau kekuasaan yang kami miliki. Kami tidak menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan, melainkan diri kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa, kami mengaku sering mendukakan roh-Mu. Kami membiarkan diri kami berulang-ulang jatuh ke dalam dosa yang sama. Kami selalu sengaja mengeraskan hati kami untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas kami ketahui salah dan jahat, dan kami mencari-cari alasan membenarkan kesalahan dan kejahatan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa, kami mengaku sering mendukakan roh-Mu. Kami tidak hidup menurut teladan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyakiti hati saudara-saudara kami dengan perkataan dan perbuatan kami yang kasar dan kejam. Kami tidak peduli kepada sesama kami yang menderita.
Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Marilah kita mengaku dosa kita secara pribadi dalam hati masing-masing. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita, melainkan juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca bersama-sama firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita, yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Marilah kita membacanya secara bergantian. Maksud itu ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai demikian pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari raya turunnya Roh Kudus, hari ini marilah kita mengingkarkan pengakuan iman kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat minggu ini yang dibacakan oleh Inang Sintua Dorti Sianipar. Warta jemaat minggu ini 31 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta, yang artinya hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Yang kedua, anggota jemaat baru telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Balikpapan baru, keluarga Rabindra Gert Saragi dan Ibu Neti Purnama Hutapea. Pindah dari Gereja Kristen Patsundan, Jemaat Immanuel Kerawang. Alamat sekarang Perum Regensi Kastarika, Blok JF 9 nomor 2 Balikpapan. Masuk sektor 2. Kiranya keluarga yang baru menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja kita. Yang ketiga, perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Pada hari ini adalah perayaan turunnya Roh Kudus Pentakosta. Berhubung masih masa pandemi, gereja kita mengadakan ibadah online melalui channel YouTube HKBP Balikpapan Baru masuk pukul 10 WITA. Ibadah anak sekolah minggu masuk pukul 8 WITA. Pada hari ini kita mengumpulkan persembahan 2 kali. Yang pertama untuk Huria Pusat dan Pembangunan. Dan yang kedua untuk pembelian perlengkapan multimedia untuk kebutuhan ibadah minggu. Kiranya iman kita semakin diteguhkan melalui perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta ini. Yang keempat, pembelian lahan. Gereja kita melalui tim pembelian lahan telah membeli 297 meter persegi dari Bapak Robert Napitupulu yang terletak berbatasan dengan lahan gereja existing dengan nilai 297 juta rupiah. Dana diperoleh dari pinjaman tanpa bunga dengan kurun waktu 2 tahun dari anggota jemaat. Marilah kita mendukung terus program pengembangan lahan HKBP Balikpapan Baru. Yang kelima, penyampaian persembahan via transfer. Bagi anggota jemaat dapat menyampaikan persembahan minggu, bulan, dan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan lain-lain ditransfer ke rekening BTN HKBP Balikpapan Baru. Bukti transfer harap dikirimkan melalui WA kepada Bendahara Sintua Tony Naibaho dan admin gereja Asri Sianipar. Persembahan dapat juga diantarkan ke kantor gereja setiap hari kerja Senin hingga Sabtu pukul 9 WITA hingga sampai 13 WITA. Atau dapat juga dititip melalui Sintua Sektor. Yang kedua, persembahan dicatat dan dilaporkan oleh Bendahara Huria setelah dana diterima oleh Huria baik tunai ataupun transfer. Yang ketiga, untuk memudahkan pengecekan rekening koran oleh Bendahara Huria
warga jemaat dapat menambahkan dana sejumlah nomor register masing-masing ke dalam persembahan yang ditransfer. Yang keenam, ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada semua anggota jemaat yang merayakannya minggu ini 31 Mei 2020 hingga sampai dari 5 Juni 2020. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5:16 ayat 18a. Demikianlah warta jemaat minggu ini, laporan keuangan mingguan Huria, panitia pembangunan, tim diakonia, dan panitia tahun pekabaran Injil dapat dibaca di grup WA sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup dan persembahan kita. Demikian warta jemaat. Marilah kita berdoa syafaat. Setiap kali kami selesai membacakan satu pokok doa dan mengucapkannya, kami mohon jemaat mengucapkan, "Ya Kristus, kabulkanlah doa kami." Kita berdoa. Ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang memiliki penyakit bawaan atau menahun, yang sangat rentan terpapar COVID. Tolonglah mereka merawat tubuh dan jiwa mereka. Karuniakanlah mereka hati yang penuh damai dan sukacita. Peliharalah pengharapan mereka akan sembuh. Namun lebih dari itu, teguhkanlah iman mereka. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak buah cinta kasih mereka. Berkatilah kerinduan dan pengharapan mereka ya Tuhan. Sementara mereka menantikan waktu yang Tuhan tentukan menjawab doa mereka, penuhilah hati mereka dengan sukacita dan kebahagiaan. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia dan kesepian. Sebagian dari mereka sudah sakit-sakitan. Lawatlah dan hiburkanlah hati mereka ya Tuhan. Berilah mereka hati dan pikiran yang selalu tenang dan terang. Peluklah mereka dengan kasih-Mu yang agung itu. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang diliputi oleh kemarahan, kekecewaan dan sakit hati. Isilah hati mereka dengan damai dan pengampunan-Mu. Bantulah mereka melihat betapa baiknya Tuhan dan betapa besar kasih-Mu. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang kesulitan ekonomi. Secara khusus mereka yang terjerat oleh hutang. Lawatlah mereka ya Allah. Kirimkanlah pertolongan-Mu kepada mereka. Kuatkanlah mereka menemukan jalan-jalan baru untuk mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari dan membangun masa depan yang lebih cerah. Kami mohon. Ya Kristus, kabulkanlah doa kami. Amin.
Kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau masih menyertai dan memberikan napas kehidupan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh tetap beribadah ya Tuhan. Sejenak ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu, berikan pengertian, sehingga kami boleh mengerti atas apa yang kami dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan dalam Minggu Pentakosta yang pertama didasarkan pada Yesaya 63 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudari sekalian. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat namanya yang agung bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, di dalam Kristus Yesus bermacam-macam dan beragam cara Allah untuk menuntun umat-Nya. Allah menuntun umat-Nya dapat melalui firman-Nya, dapat melalui sukacita yang bisa kita rasakan, sehingga kita boleh semakin mengucap syukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Dapat juga tuntunan Allah kita rasakan melalui hukuman, agar manusia
atau umatnya sadar akan dosanya dan melalui berbagai cara yang lain. Karena itu, saudara-saudari sekalian, seperti apapun cara Allah dalam menuntun dan membimbing kita dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam perjalanan lika-liku kehidupan kita, kita harus senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Minggu Pentakosta pertama yang didasarkan dalam Yesaya 63 ayat 11 hingga ayat yang ke-14 ini adalah merupakan peristiwa penyelamatan Allah atas bangsa Israel. Keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah pembuangan, dan mereka melintasi perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan lika-liku. Meskipun di tanah pembuangan, Allah menuntun mereka melalui hambanya Nabi Yesaya. Allah tidak ingin umat pilihannya, bangsa Israel, menjadi putus asa. Allah ingin supaya di tengah-tengah pergumulan yang bangsa Israel rasakan, Allah ingin supaya bangsa Israel tetap percaya dan berserah kepada Allah. Saudara-saudari sekalian, salah satu cara Allah menuntun umatnya melalui tuntunan Roh Allah. Dikatakan di ayat 13, yang menuntun melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Perumpamaan itu berarti bahwa Roh Allah akan menuntun seseorang ke dalam keselamatan. Roh Allah akan menuntun seseorang ke dalam jalan yang aman dan jalan yang benar. Dan dikatakan lagi, mereka tidak pernah tersandung. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Roh Tuhan tidak akan pernah mencelakai umatnya. Dia menuntun umatnya untuk mendatangkan keselamatan. Peristiwa penyelamatan atau penyertaan Allah atas umatnya hingga akhirnya bangsa Israel tiba dalam perhentian, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan anggur. Untuk itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, apa yang mau kita lihat dalam nats firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Pentakosta yang pertama ini, penyertaan Tuhan akan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita juga mau diingatkan, seberat apapun perjalanan, kesulitan, tantangan hidup yang kita alami, namun ketika Roh Tuhan yang menuntun kita ke dalam perjalanan itu, ke dalam kehidupan kita, pasti kita akan selamat. Sama seperti ternak yang turun ke lembah, demikianlah kita umat pilihannya. Allah akan menuntun kita. Allah akan menggembalakan kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan Allah akan senantiasa memimpin dan menjaga kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, pemilik kehidupan. Kami telah
mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Boleh kami terapkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan, memampukan kami ya Tuhan, menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Ajari kami untuk menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas berkat, atas napas kehidupan, atas apa yang hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, hari-hari kami, aktivitas kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Turut campurlah Kau Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun, membimbing, dan mengajar-ajari kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, senantiasa Roh-Mu diam di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan 1 dan 2. Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, sebab Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami orang-orang yang hina ini. Anugerah-Mu itu melampaui dunia ini dan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kemuliaan dan keagungan-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada gereja-Mu, orang-orang yang percaya, taat dan setia kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Dia yang mengajar, memimpin, menerangi, dan menguduskan kami untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah gereja yang telah Engkau dirikan, agar kami saling menerima dan saling mengasihi sebagai sesama anggota tubuh Kristus yang kudus. Terangilah senantiasa hati kami, agar kami mengenal dan menyadari segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari dikuduskan
dan dibaharui oleh Roh-Mu, agar kami layak bersekutu dalam gereja-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dan agar kami dengan penuh keyakinan berseru, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada gereja-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan orang-orang yang rela melayani sesamanya. Terangilah dan berkatilah persekutuan umat-Mu di gedung gereja, sekolah, kantor, pabrik, pasar, kebun dan rumah, agar kami semua semakin sadar akan persekutuan kami di surga kelak. Bangunkanlah anggota jemaat-Mu yang masih tertidur, dan berilah kekuatan kepada yang lemah imannya. Sadarkanlah orang-orang fasik agar bertobat dan segera meninggalkan kejahatannya. Berikanlah hikmat kepada orang-orang yang kecil dan sengsara, agar mereka tidak dicemoohkan oleh dunia ini. Tinggallah bersama-sama orang-orang yang sedang dianiaya karena iman mereka kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan apa dan bagaimana yang harus mereka katakan. Bimbinglah para pemerintah dan penguasa di dunia ini, agar mereka senantiasa bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa Engkau telah mengampuni segala dosa kami, dan Engkau akan membawa kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Teguhkanlah pengharapan dalam hati kami, agar kami yakin sesudah tubuh kami rusak kelak, dan tanpa daging pun, kami akan melihat Allah yang telah membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas.